Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi kita akan belajar tentang metode pembuktian matematika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pembuktian langsung. Saat ini kita akan kembali membahas pembuktian tidak langsung. Nah, pembuktian tidak langsung adalah suatu metode pembuktian pernyataan matematika dengan mengubah susunan kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan mengubah susunan kalimat? Mari kita ingat kembali sebelumnya di saat kita belajar pembuktian tidak langsung, kita langsung membuktikan jika P maka Q. Nah, di dalam pembuktian tidak langsung kita tidak serta-merta secara lurus-lurus saja membuktikan jika P maka Q, tapi sedikit mengubah susunan kalimat. Nah, ada dua metode pembuktian tidak langsung, yaitu pembuktian kontraposisi dan kontradiksi. Yang pertama, kontraposisi. Nah, dalam logika matematika, implikasi didefinisikan sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Oke, implikasi ini kita sudah belajar kemarin di pertemuan sebelumnya saat belajar pembuktian langsung. Jadi dalam implikasi itu ada pernyataan P dan Q, di mana P-nya adalah sebabnya dan Q adalah akibat. Nah, selanjutnya bentuk implikasi baru bisa diperoleh dengan cara menukar kedua pernyataan, kemudian menegasikan keduanya. Implikasi baru tersebut dinamakan kontraposisi. Nah, sekarang mari kita perhatikan bentuk implikasi kan P maka Q. Nah, bentuk dari kontraposisi dari implikasi adalah jika ingkaran P maka ingkaran Q. Nah, apa itu ingkaran? Ingkaran itu bisa disebut dengan negasi juga. Apa itu ingkaran? Ingkaran adalah kebalikan dari pernyataan. Jadi kalau ada P, kebalikannya adalah ingkaran P. Kalau ada Q, kebalikannya adalah ingkaran Q. Nah, contoh seperti pertemuan selanjutnya, misalkan P-nya adalah N bilangan genap. Berarti ingkaran P-nya adalah kebalikan dari N bilangan genap. Berarti N bukan bilangan genap. Berarti N adalah bilangan ganjil. Begitupun untuk ingkaran Q. Nah, mari kita langsung masuk kepada contoh kalimat kontraposisi untuk memberikan gambaran kepada kalian bagaimana kontraposisi. Perhatikan implikasi berikut. Jika ibu guru tidak memberikan pekerjaan rumah, maka murid-murid senang. Berarti P-nya adalah jika ibu guru tidak memberikan pekerjaan rumah. P-nya adalah ibu guru tidak memberikan pekerjaan rumah. Q-nya adalah murid-murid menjadi senang. Nah, kontraposisinya adalah bentuk ini. Ingkaran Q maka ingkaran P. Berarti yang harus kita lakukan duluan adalah menemukan ingkaran atau menemukan negasi atau kebalikan dari P maka Q. Berarti perhatikan, kalau Q-nya adalah murid-murid menjadi senang, ingkaran Q-nya atau negasi Q-nya atau kebalikan dari Q-nya adalah murid-murid tidak menjadi senang. Oke, selanjutnya P. Jika ibu guru tidak memberikan, P itu adalah ibu guru tidak memberikan pekerjaan rumah. Berarti ingkaran P-nya adalah kebalikan dari P. Berarti ibu guru memberikan pekerjaan rumah. Sehingga kalimat kontraposisinya, ingat baik-baik ya, kalimat kontraposisi itu adalah kebalikan dari Q maka kebalikan P, atau ingkaran Q maka ingkaran P. Sehingga kalimat kontraposisinya adalah jika murid-murid tidak senang, maka ibu guru memberikan pekerjaan rumah. Oke, contoh kalimat ini menjadi salah satu contoh buat kalian supaya paham tentang bagaimana kontraposisi, tentang bagaimana negasi atau ingkaran. Oke, ingkaran Q kita adalah N bilangan genap.
Sekali lagi ingat, ingkaran Q N bilangan genap. Sehingga kita menulis aturan berdasarkan bentuk standar bilangan genap yaitu 2M di mana M elemen Z, maka N dapat ditulis 2M di mana M elemen Z. Ingat, ingkaran N adalah ingkaran Q maksudnya. Ingkaran Q adalah N bilangan genap. Sehingga N dapat ditulis sebagai 2M. Oke, selanjutnya akan dibuktikan bahwa N bilangan genap maka 7N bilangan ganjil. Oke, yang akan kita buktikan adalah kalimat kontraposisinya atau bentuk kontraposisinya. Sehingga kita dapat menulis akan dibuktikan bahwa N bilangan genap maka 7N tambah 9 bilangan ganjil. Atau dapat kita tulis akan dibuktikan bahwa jika ingkaran Q benar, maka ingkaran P benar, sedemikian sehingga ingkaran Q maka ingkaran P bernilai benar. Oke, ingat yang kita buktikan adalah kalimat kontraposisinya. Oke, bukti. Sekarang kita masukkan P-nya. P kita adalah 7N tambah 9 bilangan ganjil. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita menulis kembali 7N tambah 9 kan? Ingat, variabel N kita ganti dengan 2M. Yang mana kita sudah ketahui dari ingkaran Q yaitu N itu bilangan ganjil. Berarti maksudnya N bilangan genap sehingga N sama dengan 2M. Berarti di sini N kita substitusi atau kita ganti dengan 2M. Sehingga dapat ditulis 7 kali 2M tambah 9. Berarti 7 kali 2M itu 14M kan, tambah 9 sama dengan 14M tambah 8 tambah 1. Oke, sekarang kenapa harus 14M tambah 8 tambah 1? Ini adalah modifikasi. Kenapa kita modifikasi? Ingat baik-baik, ingkaran P adalah 7N tambah 9 merupakan bilangan ganjil kan? Berarti bagaimana caranya kita modifikasi sedemikian rupa supaya kita bisa menghasilkan bentuk atau model bilangan ganjil. Ingat, bentuk atau bentuk standar dari bilangan ganjil kan 2 dikali sesuatu plus 1. Nah, sekarang kita modifikasi ini sudah dapat plus 1-nya kan. Nah, sekarang bagaimana caranya menghasilkan 2-nya? Yaitu faktorisasi. Oke, kita keluarkan 2-nya. Berarti 14M dibagi 2, 7N, lalu 8 bagi 2, 4M. Oke. Selanjutnya, kita misalkan yang di dalam kurung ini, yaitu 7M plus 4 sebagai S. Sehingga kita bisa tulis si P kita, maksudnya ingkaran dari P, yaitu 7M tambah 9 sama dengan 2S plus 1, di mana S elemen Z. Oke, perhatikan baik-baik. 2S tambah 1 merupakan bentuk dari bilangan ganjil. Ingat, bentuk bilangan ganjil adalah 2 dikali sesuatu plus 1 kan. Nah, sekarang berarti kita sudah membuktikan ingkaran P kita itu, yaitu ingkaran P kan 7N tambah 9 bilangan ganjil. Sudah terbukti bahwa ingkaran P itu bilangan ganjil berdasarkan acuan dari ingkaran Q tadi atau kebalikan dari Q. Ingat, ingkaran Q-nya adalah N bilangan genap dan ingkaran P-nya adalah 7N tambah 9 bilangan ganjil. Nah, dengan N bilangan ganjil kita masukkan ke 7N plus 9, kita peroleh hasil 7N tambah 9 itu 2S plus 1 sudah bentuk bilangan ganjil. Sehingga kita sudah membuktikan kontraposisi ini kan. Berarti kita tinggal melakukan pengambilan kesimpulan. Dengan demikian terbukti bahwa kontraposisi atau ingkaran Q maka ingkaran P. Yaitu jika N bilangan genap
maka 7N tambah 9 bilangan ganjil. Nah, ini kan kita sudah buktikan kontraposisinya. Ingat kalimat kontraposisi kita adalah jika N bilangan genap, maka 7N tambah 9 bilangan ganjil. Secara tidak langsung terbukti bahwa jika 7N bilangan genap, maka N bilangan ganjil. Oke, kita sudah membuktikan ingkaran Q, maka ingkaran P itu benar. Secara tidak langsung kita sudah membuktikan P maka Q-nya. Ingat, soal kita tadi kan P maka Q kan? Hanya yang kita buktikan adalah kontraposisinya. Oke. Sampai di sini, ingat baik-baik, kapan kita melakukan pembuktian kontraposisi? Kita lihat, kalau P-nya, kalau di pembuktian langsung kan P yang punya satu variabel dan Q itu yang punya misalkan N kuadrat plus 1 dan lain sebagainya. Nah, triknya untuk membuktikan pembuktian tidak langsung, lihat saja soal yang berbentuk implikasi atau soal yang berbentuk jika maka, tapi P-nya, contoh pada soal ini, P-nya adalah 7N tambah 1, Q-nya N kan. Kebalikan dari bukan kebalikan, tapi bentuk soalnya itu P-nya memiliki pernyataan yang lebih panjang dari Q. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Andaikan N kuadrat plus 1 bilangan ganjil, maka N bilangan genap. Oke, dari sini bisa kalian lihat soal-soal yang harus kita buktikan dengan pembuktian tidak langsung itu agak, kalau mau dibilang agak aneh ya. Ingat, kalau pembuktian langsung kan lurus-lurus saja. Misalkan, buktikan jika N bilangan genap, maka N kuadrat plus 1 bilangan genap. Tapi perhatikan, mari kita perhatikan contoh yang kedua ini. Andaikan N kuadrat plus 1 bilangan ganjil, maka N bilangan genap. Nah, di sini ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Berarti kita harus membuktikan dengan pembuktian tidak langsung. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan. Nah, apa saja yang diketahui? Di sini diketahui P-nya N kuadrat plus 1 bilangan ganjil, Q adalah N bilangan genap. Sehingga kalimat implikasinya atau pernyataan implikasinya atau P maka Q-nya adalah jika N kuadrat plus 1 bilangan ganjil, maka N bilangan genap. Nah, karena kita mau membuktikan dengan pembuktian tidak langsung kontraposisi, artinya kita harus menemukan kalimat kontraposisinya. Ingat, kalimat kontraposisi adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, berarti kita harus menemukan kalimat ingkaran Q dan kalimat ingkaran P. Nah, sekarang kalimat ingkaran Q atau pernyataan ingkaran Q, mari kita perhatikan Q. Q-nya adalah N bilangan genap. Berarti ingkaran Q-nya N bukan bilangan genap. Nah, kalau N bukan bilangan genap, itu berarti bahwa N bilangan ganjil. Ingat, kebalikan dari bilangan genap kan bilangan ganjil. Selanjutnya, ingkaran P. Perhatikan lagi. P-nya N kuadrat plus 1 bilangan ganjil. Berarti ingkaran P-nya N kuadrat plus 1 bukan bilangan ganjil. Kebalikan dari bilangan ganjil itu apa? Yaitu bilangan genap. Berarti ingkaran P itu N kuadrat plus 1 bilangan genap. Sehingga kalimat kontraposisinya atau kalimat ingkaran Q maka ingkaran P-nya adalah jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat plus 1 bilangan genap. Oke, selanjutnya kita menulis aturan. Bagaimana menulis aturan? Dan kita harus melihat apa sih? Aturan seperti apa yang kita harus tulis? Kita melihat dari Q-nya ya. Kita melihat dari Q. Oke, kita lihat Q-nya. Mari kita lihat Q-nya adalah N bilangan ganjil. Artinya kita harus menulis aturan bilangan ganjil. Oke, jadi di sini berdasarkan rumus bilangan ganjil yaitu 2K plus 1 di manakah elemen Z atau di manakah elemen bilangan bulat.
maka dapat ditulis N sama dengan 2K plus 1, di mana K elemen Z. Oke, ingat, lingkaran N yang kita miliki adalah N bilangan ganjil, sehingga N dapat ditulis menjadi 2K plus 1. Oke, selanjutnya akan dibuktikan bahwa N bilangan ganjil, maka N kuadrat tambah 1 bilangan genap. Artinya, tadi kan kita sudah tahu nih, Q-nya bilangan ganjil kan? Sekarang kita mau melihat, maksudnya tadi kita sudah melihat lingkaran Q-nya bilangan ganjil kan? Di mana N sama dengan 2K plus 1. Sekarang kita mau membuktikan apakah lingkaran P yang kita punya itu bilangan genap atau tidak. Nah, caranya kita menulis kembali lingkaran P, lalu setelah menulis kembali lingkaran P, di sini kan P-nya kan N kuadrat plus 1. Nah, ingat, variabel N ini kita substitusi atau kita ganti dengan 2K plus 1. Kenapa ganti dengan 2K plus 1? Ingat sebelumnya N sama dengan 2K plus 1. Sehingga N kuadrat plus 1 itu sama dengan 2K plus 1 dikuadratkan tambah 1. Sehingga 2K plus 1 kuadrat itu kan 2K plus 1 dikalikan 2K plus 1. Diperoleh hasil ini berdasarkan operasi perkalian. Lalu hasil sederhananya adalah 4K kuadrat tambah 4 tambah 2. Oke, ingat baik-baik, untuk lingkaran P, ingat lingkaran P kan N kuadrat plus 1 bilangan ganjil. Artinya, bagaimana caranya kita modifikasi maupun faktorisasi maupun manipulasi matematik untuk membuktikan si N kuadrat plus 1 ini bilangan genap atau tidak. Caranya berarti kita harus menemukan bentuk atau model dari bilangan genap. Ingat, bentuk dari bilangan genap kan 2 dikali sesuatu, di mana sesuatu itu adalah sebarang bilang bulat. Nah, berarti kita sudah tahu nih, oh berarti di depan itu harus 2. Kita perhatikan 4, dan 2 ini adalah faktor dari 2 itu sendiri kan, berarti gampang dong, berarti kita tinggal keluarkan 2-nya, lalu yang ini 4 K kuadrat, 4K dan 2 kita tinggal faktorkan dengan 2, berarti 4K kuadrat dibagi 2 itu 2K kuadrat, lalu 4K dibagi 2 dapatnya 2K, 2 dibagi 2 dapat sama dengan 1. Oke. Perhatikan, 4K kuadrat plus 4K plus 2 itu bentuknya sama saja dengan yang ini, yang kita sudah faktorkan. Oke, selanjutnya. Kita misalkan 2K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama dengan Y. Ingat, kalau pemisalan itu tergantung pada yang mengerjakan soal ya. Pemisalan itu opsional. Oke, lanjut ya. Kita misalkan 2K kuadrat plus 2K plus 1 adalah Y. Maka kita dapat menulis ini, yang ini N kuadrat tambah 1 sama dengan 2Y. Kenapa 2Y? Karena hasilnya kan adalah 2 dikali yang di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung kan kita sudah misalkan jadi Y kan. Berarti N kuadrat plus 1 sama dengan 2Y. Oke. Sekarang kita perhatikan bentuk 2Y-nya. 2Y kan bentuk bilangan genap kan, di mana Y elemen bilangan bulat. Berarti kita sudah membuktikan lingkaran P, yaitu N kuadrat plus 1 bilangan genap. Dengan demikian terbukti bahwa jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan genap. Secara tidak langsung, kita sudah membuktikan bahwa N kuadrat plus 1 bilangan ganjil, maka N bilangan genap. Oke, ingat baik-baik di dalam kontraposisi, kalau ada kalimat P maka Q, kontraposisinya adalah lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, apa yang kita buktikan? Yang kita buktikan adalah lingkaran Q maka lingkaran P. Dimulai dengan lingkaran Q-nya. Atau mengacu berdasarkan pada lingkaran Q-nya. Oke, lanjut. Nah,
Hal-hal yang harus diperhatikan atau yang harus diingat dalam pembuktian tidak langsung kontraposisi, yang pertama, yang akan kita buktikan adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Oke, berarti yang akan kita buktikan adalah kalimat kontraposisinya. Yang kedua, pembuktian dimulai dari ingkaran Q untuk membuktikan ingkaran P sedemikian sehingga ingkaran Q maka ingkaran P, maaf ya, ini maksudnya sedemikian sehingga ingkaran Q maka ingkaran P bernilai benar. Oke, artinya begini. Pembuktian itu dimulai dari ingkaran Q untuk membuktikan ingkaran P sedemikian sehingga kalimat kontraposisinya bernilai benar. Ingat ya. Pertama, Q-nya. Ingkaran Q-nya, berarti aturan pertama yang harus kita pakai adalah dari ingkaran Q ini. Tergantung kalau ingkaran Q-nya apa, ganjil atau genap, untuk membuktikan ingkaran P-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuktian tidak langsung yang kontradiksi. Nah, kontradiksi adalah suatu proposisi majemuk dengan nilai kebenaran selalu salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal yang membentuknya. Apapun nilai kebenaran dari proposisi tunggalnya, baik benar atau salah, nilai kebenaran proposisi majemuknya akan salah. Oke, secara sederhana, kontradiksi itu pernyataan atau proposisi yang nilai kebenarannya selalu salah. Nah, dalam pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi, kita memakai prinsip kita mengasumsikan P benar dan asumsikan Q salah. Artinya, kalau kita asumsikan Q salah berarti ingkaran Q-nya benar. Oke, lanjut. Kita asumsikan P benar dan asumsikan Q salah, dengan kata lain ingkaran Q. Pembuktian akan dilakukan dengan dimulai dari negasi atau ingkaran Q. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke contoh untuk lebih paham. Contoh yang pertama, andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah genap, maka N genap. Nah, jawab, apa yang diketahui di sini? Diketahui P-nya N kuadrat adalah genap. Ingat, P itu adalah kalimat setelah kata jika sebelum kata maka. Dan Q adalah kalimat setelah kata maka. Berarti kita peroleh P adalah N kuadrat genap dan Q-nya N genap. Oke. Selanjutnya, berdasarkan prinsip dasar diasumsikan bahwa P benar dan Q salah. Berarti P-nya bernilai benar. Apa P kita? P adalah N kuadrat genap. Lalu Q-nya bernilai salah. N genap. Salah. Berarti yang benar itu ingkaran Q-nya. Berarti N ganjil. Ingkaran Q yang dimaksud adalah kebalikan dari Q ya. Q kan N genap. Berarti kebalikan dari Q adalah N ganjil. Nah, di sini berdasarkan asumsi bahwa P benar dan Q salah, artinya P-nya benar, Q-nya salah, yang berarti bahwa ingkaran Q yang benar. Oke, lanjut. Nah, telah diketahui bahwa N kuadrat adalah genap itu benar. Ingat, telah diketahui bahwa P benar berdasarkan asumsi ya. P itu adalah N kuadrat genap. Telah diketahui bahwa N kuadrat adalah genap benar dan N ganjil benar. N ganjil itu ingkaran kan? Ingkaran Q kan? Maka berdasarkan bentuk bilangan ganjil yaitu 2K plus 1 di mana K elemen Z dapat ditulis N sama dengan 2K tambah 1 di mana K elemen Z. Oke, di sini di dalam kontraposisi kita juga akan memulai dari Q.
pembuktian akan dimulai dari ingkaran Q. Sehingga kita lihat nih, ingkaran Q-nya kan N ganjil. Berarti aturan yang kita tulis adalah aturan dari bilangan ganjil, yaitu 2K plus 1. Sehingga kita dapat menulis P-nya atau N kuadratnya sama dengan 2K plus 1 dikuadratkan. Diperoleh hasil 4K kuadrat plus 4K plus 1. Oke, mari kita lihat langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Ingat, kita kan bekerja mulai dari Q kan. Di sini Q-nya maksudnya dari ingkaran Q kan. Berarti di sini ingkaran Q itu kan N bilangan ganjil. Setelah dari ingkaran Q ini kita masuk ke P. Kita substitusi si N dengan 2K plus 1 dan peroleh hasil 4K kuadrat tambah 4K plus 1. Nah, selanjutnya kita mau membuktikan P-nya. Ingat, P apa? N kuadrat adalah genap. Berarti bagaimana caranya kita modifikasi ataupun kita manipulasi ataupun kita faktorisasi untuk menghasilkan bilangan genap. Oke, selanjutnya kita faktorisasi. Lihat, faktorisasi sehingga diperoleh 2 dikali 2K kuadrat plus 2K tambah 1. Oke, nah kita misalkan 2K kuadrat plus 2K sama dengan S yang di dalam kurung ini ya. Kita misalkan 2K kuadrat plus 2K tambah 1 tambah 2K sama dengan S, sehingga dapat ditulis N kuadrat sama dengan 2S ditambah 1. Kenapa 2S tambah 1? Karena ini hasilnya 2 dikali S yang di dalam kurung kan sudah kita misalkan jadi S kan, berarti 2S plus 1. Di contoh pertama kita dapat hasil ini, P itu N kuadrat genap, hasil pembuktiannya diperoleh ganjil. Berarti sudah terjadi kontradiksi, maka secara tidak langsung kita sudah membuktikan pernyataan N kuadrat adalah genap, maka N genap. Dengan N harus diingkar. Itu ke contoh yang kedua. Andaikan N bilangan bulat. Jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Lanjut, kita masuk ke jawaban. Diketahui P N kuadrat adalah kelipatan 4 dan Q N adalah bilangan genap. Oke, langkah selanjutnya adalah menuliskan prinsipnya, prinsip dari kontradiksi, yaitu asumsikan P benar dan Q salah, sehingga lihat, asumsikan P benar, P adalah N kuadrat kelipatan 4 kan, bernilai benar. Nah, sekarang untuk mempermudah pembuktian kita misalkan si N kuadrat ini dengan apa? Ingat, N kuadrat itu kelipatan 4 kan, berarti kita bisa tulis N kuadrat sama dengan 4T, di mana T adalah elemen Z. Nah, kenapa 4T? Karena kelipatan 4 kan, kita tulis 4T ini untuk mempermudah. Oke, lanjut. Asumsi yang berikut adalah Q salah kan? Q-nya adalah N genap, salah. Berarti yang benar adalah ingkarannya. Nah, ingkaran dari Q itu apa? Ingkaran dari Q adalah N bukan bilangan ganjil. Atau maksudnya ingkaran dari Q itu adalah N bukan bilangan genap. Berarti N ganjil. Oke, sekarang kita sudah untuk melakukan pembuktian kontradiksi, kita sudah punya 2 pernyataan nih. Yang pertama, N kuadrat adalah kelipatan 4. Yang kedua, ingkaran Q adalah N ganjil. Nah, dari ingkaran Q si N ganjil, kita mau membuktikan bahwa N kuadrat adalah kelipatan 4 itu salah. Ingat, di dalam kontraposisi, dari ingkaran Q, kita mau membuktikan si P salah.
Ingat bahwa kontraposisi itu selalu bernilai salah. Lanjut. Nah, telah diketahui bahwa n kuadrat adalah kelipatan 4 benar dan n ganjil. Oke, ini berdasarkan prinsip dasar pengasumsian atau pengandaian. Telah diketahui bahwa n kuadrat adalah kelipatan 4 benar dan n ganjil. Oke, n ganjil itu kan adalah lingkaran Q. Nah, di dalam kontraposisi kita mulai bekerja itu dari lingkaran Q, sehingga kita menulis bentuk atau aturan itu lingkaran Q. Lingkaran Q kan n ganjil, maka aturan yang kita tulis adalah aturan bilangan ganjil. Berarti di sini dituliskan berdasarkan bentuk standar dari bilangan ganjil yaitu 2K plus 1 di mana K elemen Z, maka dapat ditulis n sama dengan 2K plus 1. Oke, kenapa n sama dengan 2K plus 1? Ingat, lingkaran Q yang kita punya adalah n bilangan ganjil. 2K plus 1 itu aturan bilangan ganjil, sehingga kita bisa menulis n sama dengan 2K plus 1, di mana K adalah elemen dari bilangan bulat. Sehingga dari lingkaran Q ini kita mau membuktikan P-nya. Masukkan P. P adalah n kuadrat. Masukkan. Variabel n ini kita substitusi atau kita ganti dengan 2K plus 1 kan. Berarti n kuadrat sama dengan 2K plus 1 dikuadratkan atau 2K plus 1 dikali 2K plus 1. Sehingga kita lakukan operasi perkalian diperoleh 4K kuadrat plus 2K plus 2K tambah 1. Dan hasil sederhananya adalah 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Oke. Sekarang kita ingat, P adalah n kuadrat kelipatan 4 kan. Nah, yang kita mau buktikan di sini kan bagaimana supaya P itu salah. Sekarang kita lihat hasil yang terakhir ini, 4K kuadrat tambah 4K plus 1. 4K kuadrat tambah 4K kita faktorkan menjadi 4. Faktorkan dengan 4. Kenapa 4? Kita kembali melihat P. P kan n kuadrat adalah kelipatan 4. Oke, ingat baik-baik kenapa kita mau faktorkan dengan 4. Karena ingat P adalah n kuadrat kelipatan 4, sehingga faktorkan dengan 4. Berarti keluarkan 4-nya, lalu di dalam kurung 4K kuadrat dibagi 4 diperoleh K kuadrat, lalu 4K dibagi 4 dapat K, terus tambah 1. Sekarang kita misalkan yang di dalam kurung nih, K kuadrat plus K-nya sebagai T, sehingga dapat kita tulis n kuadrat sama dengan 4T tambah 1. Kenapa? Karena hasil dari n kuadrat kan 4 dikali K kuadrat tambah K plus 1 kan. Terus yang di dalam kurung kita sudah misalkan dengan T. Berarti n kuadrat sama dengan 4 dikali T tambah 1. Nah, ini hasilnya. N kuadrat sama dengan 4T tambah 1. Oke. Sekarang kita perhatikan 4T plus 1 itu bukan kelipatan dari 4. Ingat tadi yang pertama yang kita misalkan di P itu kan n kuadrat adalah kelipatan 4. Tadi kita menulis n kuadrat sama dengan 4T, ya kan? Lalu di sini kita peroleh n kuadrat sama dengan 4T, berarti maksudnya kita peroleh hasil pembuktian itu n kuadrat sama dengan 4T tambah 1, berarti 4T tambah 1 itu bukan kelipatan 4. Karena ditambah 1. Coba kalian coba saja satu persatu. T itu sebarang bilang bulat ya. Coba misalkan kalau T-nya 1 berarti 4 kali 1 4 tambah 1 5. 5 bukan kelipatan dari 4 kan. Sekarang kalau T-nya 2, 4 dikali 2 8 tambah 1 9. 9 bukan kelipatan 4 kan. Selanjutnya kalau T-nya 3, 4 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 4 kali 3 12 tambah 1
13. 13 bukan kelipatan 4 kan? Berarti 4T plus 1 itu bukan kelipatan 4. Atau N kuadrat sama dengan 4T plus 1, hasil pembuktian yang di sini tadi, merupakan lingkaran dari N kuadrat sama dengan 4T. Sehingga secara tidak langsung kita sudah membuktikan bahwa jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Dengan N harus diingkar. Atau Q-nya harus diingkar. Oke, sejauh ini ingat baik-baik dalam pembuktian tidak langsung untuk kontradiksi, hal yang harus perlu diingat. Yang pertama, asumsikan P benar dan Q salah. Kalau Q salah berarti yang benar itu lingkaran Q-nya. Artinya secara dengan kata lain, lingkaran asumsi kita adalah asumsikan P benar dan lingkaran Q benar. Oke, dari lingkaran Q kita membuktikan P-nya. Tapi yang kita buktikan bukan membuktikan kebenarannya. Kita buktikan P ini salah. Kenapa salah? Karena kita mau menemukan bentuk kontradiksinya. Ingat, kontradiksi kan itu pernyataan yang selalu bernilai salah. Oke, demikian pembahasan pembuktian tidak langsung. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya. Dan silakan lebih banyak belajar lagi tentang logika matematika, karena itu adalah dasar dari pembuktian langsung maupun tidak langsung. Oke, sekian. Selamat belajar and God bless.